Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Salam sehat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, rezeki, taufik dan hidayah untuk bisa menikmati rezeki yang dititipkan Allah kepada kita. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin sharing-sharing seputar pengalaman hidup yang saya jalani sampai sekarang di kaliku kehidupan. Saya mulai dari pertama saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana, bisa dibilang agak di bawah, tapi itu membuat saya bersyukur pada hari ini. Kenapa? Karena dengan seperti itu dapat menguatkan jiwa dan raga saya dan membuat saya tidak cengeng untuk menghadapi hidup untuk saat ini. Saya dilahirkan tahun 1991, di umur saya 2 tahun, saya udah ditinggal sama ibu saya udah ditinggalkan untuk meninggal dunia. Di umur 2 tahun itu saya diambil sama nenek saya. Saya diurus sama nenek saya sekitar sampai umur saya, kalau bisa dibilang sekolahnya itu kelas 4 atau kelas 5 SD. Di situ nenek sakit-sakitan juga. Di situ saya tinggal lagi ngikut sama orang tua. 1 tahun gitu, tamat sekolah tahun 2007 saya didaftarkan orang tua masuk ke Yayasan Panti Asuhan Al-Jamiatul Wasliyah Kota Binjai. Saya besar dan tumbuh dewasa di situ dari tahun 2007 sampai 2010 saya tamat SMA. Saya juga berterima kasih kepada bapak-bapak pengurus Panti Asuhan Al-Jamiatul Wasliyah. Saya nggak bisa membalas kebaikan bapak ibu semua, bapak-bapak pengurus, ibu-ibu pengurus, warga kota Binjai dan kota Medan yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk kami anak-anak panti asuhan itu. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya nggak bisa membalas apapun. Semoga Allah membalas kebaikan bapak ibu semuanya. Semoga dilipat gandakan rezeki. Kalau yang udah tiada, semoga itu menjadi amal jariah di sana untuk menolong bapak ibu semuanya. Amin amin rabbal alamin. Nah, setelah saya tamat 2010, karena memang keinginan saya dari kecil ingin menjadi seorang tentara, saya nggak patah semangat. Walaupun saya punya kekurangan uang, kekurangan ilmu, pengetahuan, tapi saya nggak mau menyerah. Tetap saya ikut ngelamar tentara, walaupun saya dulu gitu tamat sekolah kerja bangunan sekitar 6 bulan. Semua saya kerja bangunan, kerja ngegrek sawit, nebas ladang orang, itu semua saya lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang agar saya bisa punya modal untuk makan di saat nanti saya akan melamar tentara. Jadi saya ngelamar tentara, setelah dapat duit saya ikut ngelamar tentara sekitar 4 kali. 2 kali saya di Medan, di Angkatan Laut, Lantamal 1 sama Bukit Barisan, Angkatan Darat. Saya gagal di psikotes. Karena saya itu memang udah keinginan kuat, saya coba terus pindah domisili ke Banda Aceh agar saya bisa ngelamar di sana. Karena dulu katanya
untuk masuk tentara di wilayah Aceh itu lebih enak, maka saya coba ke sana. Ternyata Allah berkata lain. Saya juga mungkin bukan belum rezeki saya di situ. Saya juga gagal 2 kali di sana di Kodam Iskandar Muda, saya ngelamar tentara, gagal juga, 2 kali gagal. Gagal juga di psikotes. Saya hampir stres waktu itu karena iman saya juga belum kuat, keinginan kuat, tapi iman kita belum mengenal Allah lebih jauh, jadi hampir stres juga. Baru habis dari situ saya merantau lagi, pindah ke Medan, tempatnya dulu pertama ke Stabat, baru pindah ke Medan, melamar. Dan syukurnya ada dulu saudara kita pas saya di panti asuhan dulu, ada yang kenal pas dia ngundang kami. Disitulah saya minta tolong sama bapak itu, saya minta tolong carikan pekerjaan. Dibawalah saya ke sini, sampailah saya ke Medan. Sekarang saya bekerja di suatu perusahaan di bidang jasa. Apa-apa, syukuri aja, nikmati, jalani prosesnya. Karena kesuksesan itu gak sepraktis apa yang kita pikirkan. Lambat laun saya mengetahui apa masalah saya, kenapa tidak mungkin lulus. Di tentara udah 4 kali ngetes, ternyata rupanya orang tua saya tidak mengizinkan, tapi dia tidak mengasih tahu sama saya karena dia segan, karena saya terlalu bersemangat, dia nggak mau menjatuhkan mental saya. Saya taunya udah berapa lama juga baru tahu, oh ternyata ini rupanya penyebabnya karena ridho orang tua, ridho Allah. Makanya sampai sekarang ridho orang tua itulah yang akan saya terus capai. Jangan sampai dia marah sama saya. Kenapa? Saya nggak mau hidup saya belangsak gara-gara saya nggak bagus sama orang tua. Kuncinya ternyata itu. Jadi sekarang saya dibilang alhamdulillah cukup hidup dengan kesederhanaan, tanpa satu kurang apapun. Walaupun dalam rumah tangga saya belum dikarunia seorang anak, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu ujian dari Allah. Karena saya yakin, karena saya mampu menghadapinya, makanya saya diberikan ujian itu. Nikmati aja prosesnya. Jadi karena saya dulunya tinggal di asrama, dibantu orang, makanya niatnya sekarang apapun yang saya kerjakan, kalau bisa untuk bisa membantu orang lain. Sama kayak seperti saya sekarang buka suatu usaha kecil-kecilan yang untuk niatnya dari awal. Saya buka usaha itu dari tahun 2021, awal meledaknya corona. Sampai ada yang bilang, orang lagi susah bisa dia buka ini. Tapi ya udah, biarkan aja. Karena niat saya untuk jualan itu untuk bisa membantu orang lain. Kayak sekarang, jadi saya nggak pernah pusing-pusing. Saya tinggal berusaha, biar Allah yang menentukan siapa yang beli, ya Allah yang menentukan. Nanti dia yang menggerakkan hati orang. Kalau ibaratnya saya bilang, segala suatu usaha saya itu saya bekerja sama Allah. Apa balasannya sama Allah? Sama Allah saya beribadah,
keuntungannya saya bagikan untuk orang-orang sekitar, untuk masjid. Nikmati aja, karena hidup nggak akan lama. Kan kita nggak tahu, mungkin besok juga kita meninggal, ya kan? Gitu. Nikmati aja. Sama seperti kayak ini, saya menanam tanaman karena ada sepetak tanah dititipkan Allah kepada saya. Itu pun sudah mulai saya berpikir macam mana tanaman itu bisa dinikmati semua orang, semua makhluk hidup. Karena saya nggak mau di kemudian hari Allah akan mempertanyakan untuk apa yang dititipkan Allah itu, yang udah kau buat apa yang dititipkan Allah itu. Berguna enggak atau untuk dirimu sendiri. Makanya sekarang titipan itu saya tanam sawit, sama saya tanam pohon kurma. Niat kedepannya ya mudah-mudahan kurma itu dengan izin Allah, mudah-mudahan saya minta sama Allah, kurma itu bisa berbuah, bisa dinikmati semua orang, terkhusus mungkin orang yang dekat-dekat di situ. Beda kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.